Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 dalam masa Paskah yang ke-7. Hari ini Gereja semesta merayakan peringatan wajib Santo Filipus Neri Imam. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menganugerahi hamba-hambamu yang setia dengan mahkota kekudusan. Kami mohon, sudahlah menyalakan hati kami dengan api Roh Kudus yang secara mengagumkan telah mengobarkan hati Santo Filipus Neri untuk memberikan perhatian kepada anak-anak dan kaum muda. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Yesus kepada mereka, Tuhan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku."
Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita diajak untuk sungguh merenungkan secara mendalam komitmen janji kita sebagai pengikut Kristus. Hal itu tampak dengan jelas dari 3 kali pertanyaan Yesus yang sama kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali pula Petrus menjawab, ya, aku mengasihimu. 3 kali pertanyaan mengasihi ini mengingatkan Petrus akan 3 kali penyangkalannya kepada Yesus. Petrus menangis menyesali penyangkalannya. Dia sadar akan kesalahannya. Namun, dia tidak bunuh diri seperti Yudas Iskariot. Setiap kali dia menjawab iya kepada Yesus, setiap kali itu pula Yesus memberinya tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pesan Yesus yang disampaikan kepada kita melalui sabdanya yang kita dengar pada hari ini sangat jelas bahwa hanya yang memiliki cinta kasihlah yang pantas menjadi gembala gereja. Menjadi gembala gereja tidaklah seperti menjadi pemimpin duniawi yang selalu ingin dilayani, berkuasa, dan mencari keuntungan atau kesenangan pribadi. Seorang pejabat gereja haruslah melayani seperti Yesus. Seorang gembala harus rela mendengarkan suara domba-dombanya, merendahkan diri serendah-rendahnya, dan berani membasuh kaki para domba-dombanya. Seorang gembala bahkan bila perlu situasi menuntut, maka seorang gembala harus berani dan rela mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu pertanyaan Yesus kepada Petrus sebanyak 3 kali, apakah engkau mengasihi aku, sungguh memiliki kedalaman yang sungguh-sungguh harus kita renungkan. Pertanyaan yang sama pula kini diajukan kepada kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Ketika Yesus menyebut kita dengan nama masing-masing, apakah engkau Yohanes, Paulus, Maria, Margareta, Bernadetta, dan nama kita masing-masing yang disebut oleh Tuhan? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segala sesuatu? Apa jawaban kita? Mungkin kita akan dengan lantang dan tegas menjawab, ya, kita mengasihi Yesus. Tapi cobalah kita masuk sungguh-sungguh ke dalam relung hati kita yang paling dalam. Ketika pertanyaan Yesus diajukan 3 kali kepada kita, pasti pertanyaan Yesus itu mengandung konsekuensi yang sungguh luar biasa. Cinta kita kepada Yesus bukan hanya sekedar kata-kata indah, bukan hanya sekedar rangkaian puisi yang sungguh indah, mempesona, enak didengar. Tetapi mengatakan ya kepada Kristus berarti mengandung sebuah konsekuensi, siap untuk diutus dan siap memanggul salib, siap untuk menanggung segala derita, tantangan, cobaan, bahkan bila perlu siap untuk mengorbankan nyawa demi Kristus itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, cobalah kita tengok ke dalam hati kita
masing-masing. Benarkah seluruh kehidupan kita dari pagi sampai pagi, dari malam sampai malam, dari siang sampai siang, 24 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, seluruh kehidupan kita sampai Tuhan memanggil kita? Benarkah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan di atas segala-galanya? Apakah kita tidak masih bersekutu dengan dunia dan terkadang menyangkal Yesus dalam kehidupan kita? Ketika kita tidak setia pada janji-janji yang telah kita janjikan kepada Tuhan, maka sebenarnya kita telah menyangkal Yesus dalam kehidupan kita. Ketika seorang bapa ibu rumah tangga tidak setia lagi pada janji perkawinannya, maka ia telah melanggar janji komitmennya dengan Tuhan. Ketika seorang kaum berjubah tidak lagi setia dan komitmen dengan janji yang ia ucapkan, maka ia telah melanggar dan menyangkal Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita harus berani berkata dengan jujur bahwa dalam kapasitas kita sebagai murid-murid Yesus, dalam kadar tertentu, suka atau tidak suka, kita pernah bahkan mungkin sering menyangkal Yesus, termasuk saya sebagai seorang gembala. Oleh karena itu, pertanyaan kepada Simon Petrus ini sekarang ditujukan kepada kita, hendak mengingatkan kita supaya kita kembali ke jalan yang benar dengan setia pada komitmen janji yang telah kita ucapkan masing-masing. Mari terus kita berlangkah bersama sebagai murid-murid Kristus. Mari kita setia pada komitmen kita masing-masing. Semoga kita layak akhirnya menikmati hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.